Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur dengan ucapan alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini dengan rahmat dan karunia Allah kita masih diberi kesempatan menunaikan sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekitar 10 hari lagi dengan sekarang, insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dalam rangka menyambut Ramadan. Bisa juga kita sebut dengan amaliyah menyambut Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, memperkokoh iman. Yang kedua, memperbaiki silaturahmi. Yang ketiga, tidak boleh menyambut Ramadan dengan kegiatan yang mendatangkan dosa. Yang keempat, jauhi kebiasaan yang memberatkan dalam menyambut Ramadan. Yang kelima, ikuti ceramah dalam rangka menyambut Ramadan. 5 itu namanya amaliyah menyambut Ramadan. Pertama, memperkuat iman, memperbaharui iman. Karena yang disuruh berpuasa itu hanya orang beriman. Bukan seluruh manusia, bukan pula seluruh orang Islam. Jadi dalam Al-Quran itu yang ada ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepadamu berpuasa.
Ndak ada ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhal muslimun kutiba alaikumusiyam, ndak ada dalam Al-Qur'an. Kenapa orang beriman yang dipanggil untuk berpuasa, yang diwajibkan? Karena ibadah puasa itu beda dengan ibadah lain. Salat, zakat, haji itu ibadah nyata, bisa dicari. Mudah mengetahui orang solat atau ndak solat. Karenanya nampak tagak, rukuk, sujud, duduk. Mudah mengetahui orang berzakat atau tidak, karena zakat diberikan kepada orang, pada manusia. Tak bisa disuruh-suruh, pasti orang tahu. Haji juga ibadah nyata. 25 tahun menyalang berangkek lah tahu orang berasuak kapai haji. Daftar ke bank kecek orang abang, ayo kapai ke Makkah ni, kapai 25 tahun lain. Lah mulai manasik lah 3 tahun dah manasik tahu je orang runya kapai ke Makkah, pianunya berangkek dia. Nasik lah 3 tahun. Beko berangkek, beko nyantan, nyolape, dorang nyantan lah berami-rami. Pulang nyajapui loh, kadang-kadang menyelampai mendoa lah diundang lah orang sekampung. Pulang itu pulang, ibadah nyata, tak bisa disuruh anda orang tahu. Tapi kalau puasa, yang tahu persis awak puasa atau tidak diri awak je Allah. Orang bisa dikicu aja puasa. Ibu punya minantu 2. Ciek kerja di kantor, ciek mengalir di pasar. Sahur sama banyak, makannya kedua. Seorang babuko siang hari, awak nak tahu? Kok nama buku bisa jadi nan babuko ko umpama nan di pasar, karena orang banyak ngelih makanan di pasar. Bisa aja nambah buku ko nang karajo di kantua. Mbak pernah cuci oto di satu tempat di Solok ko. Sambil oto dicuci, tu ada warung-warung ketek biasanya tutup ciek papan saya buka. Mbak calik-calik lah. Wah, salah lama erik kopi di dalam. Siapa nama erik kopi di dalam? Pakai baju kuning lambang Pemda Kota Solok. Jadi pegawai pun banyak, Pak. Tak satu bosor. Satu di antara 2 ko nyabatan puasanya, beko babuko. Dicali lewat nyalang buku samo leno kedua. Awak ndak tahu nama puasa mana indak. Sebabnya leno keduanya, nan cik leno dek puasa, nan cik leno kakanyangan. Tiba orang sawalah manggil ke buku hanya bagagih lah pergi kedua. Sulit untuk tahu orang puasa atau indak. Di situlah peran iman. Kalau orang beriman tahu ndak tahu orang yang ndak peduli, tapi Allah tahu. Itu nanya yakini. Mau batam puasa mau kini kok, ya orang bisa mau kicu, tapi Allah tahu. Kamu nyuruh. Ya bunayya inna in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Nasihat Luqman kana. Liamu nanelo sagadang biji zarah, namburu sagadang zarah disuruhan dalam bumi, disimpan di langit, diletakkan dalam batu bagai di mana tak ketahui orang, tapi Allah tahu. Jadi makanya puasa orang beriman, tak beriman tak bisa puasa. Yang kedua, amaliah menyambut Ramadan itu perbaiki silaturahmi. Disuruh awak saling maaf memaafkan.
Ramadan bulan suci, mau menerima orang-orang yang suci. Masih tak gores-gores hati ke sesama mukmin, sesama muslim, Ramadan tak menerima. Tak bisa. Ibadah nan kita kerajokan tu kalau silaturahmi wa masih ada kendala, ndak laku. Jadi nyoba sangkui. Jadi makanya sebelum Ramadan kau masuk karena bulan suci, sucikan diri wak lu. Perlu bana disucikan hati. Tangan tu kalau bisa berjabatan tangan, alhamdulillah. Kalau tidak ada masalah tu, tapi hati ku perlu. Dewa kadang-kadang yang perlu kan iko. Kadang-kadang karena lo nam perlu dek na tidak perlu deh. Hendaknya sama-sama perlu. Pak semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Cie salam wak ke suak ruhanan salah suak kalau nyado antang anak awak. Kok salam wak tinggal cek lagi. Cahliat lah orang lah sudah semayang talun. Takah perlu wana lo kuah. Awak sedang mendoa, hanyalah itu saja. Lawa pikir lo sedang mendoa ke diterima salam kain tak. Akhirnya terima salam mendoa tadi ya. Terkadang apa ada nih bu, hanya puasa dibuat acara salam. Tiba di musuh bebuyutan. Salam jawab. Alai salam jenya mah, dek orang ramin tu yo. Berarti kun tak berasi. Tak bisa masuk Ramadan kumuh teka itu, kotor teka itu. Hati berasi. Jadi makanya Bapak dan Ibu, silaturahmi ukhuwah Islamiyah itu intinya letaknya di hati. Bukan bamanih-manih mulai, sobok je orang senyum, galak segala macam, piati mengerutuk di dalam tak guna. So hati kan menentukan soalnya. Ala fil jasadi mudghah. Iza saluhal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Segumpa dagiang elok dan segumpa tu elok dari ujung rambut sampai kampu kaki. Rusak dan segumpa tu rusak dari ujung rambut sampai kampu kaki. Dan segumpa tu hati. Nah, jadi menjelang Ramadan enggak ya kita perbaiki silaturahmi dengan siapa saja. Kemudian yang ketiga dalam rangka menyambut Ramadan, jangan sambut Ramadan dengan kegiatan yang mendatangkan dosa. Dalam rangka menyambut Ramadan, malam minggu besok kita laksanakan pertandingan domino. Saki utak. Dulu pernah sobok spanduk nemu di Solo kok. Pertandingan koa adat dalam rangka menyambut Ramadan. Dulu koa adat begitu. Orang mengecek je adat sendi syarat sendi kitabullah tu dulu koa adat. Tu kau acak je mau mengecekan dia awak ko slogan-slogan nan mantap. Dak sendi syarat sendi kitabullah. Satu anda sembahyang dia dah. Orang ngecekan ada sendi syarat sendi kitabullah. Oh ada tu benar sembahyang dah. Itu dia Pak. Kerja bambok, kerja judi, kerja minum kareh. Orang ngecek tak sendi syarat sendi kitabullah. Pai kata pidana singkara
segala macam lubuk rami pai bali mau. Lubuk min turun, lubuk kilangan, lubuk bagaluang, lubuk buayo, lubuk mentok kuciang. Pokok lubuk rami. Tapi Danau Singkara rami. Pai mau pulang kampung ke Kacang, bersobok serombongan anak-anak muda dari Solo. Ngah kalian ngah, nyambut Ramadan Pak. Kau siko nyambut Ramadan, siko ya Tuhannya. Solo le ya Tuhannya, ngah tak Solo senantian je Pak. Kau ndak nyambut Ramadan namo kata biak dosa namo mal laki-laki berdosi tekai kau je. Hanya kau sesuai je kaji ustaz mas ustaz. Sesuai lo kaji awak je nya. Jual kaji ambo sesuai cek kalian dekai kau. Ya kecek ustaz kan Ramadan tu mampuni dosa. Jadi karena dosa leka diampuni, tangguhan-tangguhan mampuni Tuhan kajan biak dosa setiap lelu cek. Ini kelama dia ang macam Pak. Tu ampun lo Tuhan namo. Itu di daerah tertentu malah adat istiadat budaya lo bu. Bali mau ke budaya. Apa keceknya ada seni syarat-syarat sendi kitabullah. Tidak boleh nyambut Ramadan. Jo kegiatan naman datang dosa. Tak boleh. Asep karajo, asep perbuatan banyak nenek lo angkeri buek. Gua mesti melayang-layang, tandian layang-layang nyambut Ramadan. Tandian layang-layang tu judi. Kalau kecek buyam ka, judi ko permainan yang dimainkan bertaruh sifatnya untung-untungan. Domino kalau bertaruh dihitung kok judinya. Karena nya ndak keahlian dah untung-untungan. Kok untung nang kaelo rancak batu. Kok untung ndak kaelo ampe balak. Itu nasib itu untung-untungannya. Layang-layang kok untung ke diawak tinggi rancak naik kok indak kau untung diawak layang-layang awak paling tinggi orang ke nilainya putih. Itu untung-untungannya. Jadi judinya. Bukan tu nyambut Ramadan. Tak ada cerita. Ramadan bulan suci hanya bisa disambut dengan kegiatan-kegiatan suci. Kau nak ambil kegiatan banyak. Biarlah lomba anak-anak kau tahfiz, baca Al-Quran, tartil, lomba solat segala macam. Banyak. Kemudian yang keempat, jauhi kebiasaan yang memberatkan dalam menyambut Ramadan. Dua hari Ramadan ke masuk Laila akalah sakit kepala. Ala pailah ke rumah orang sebelah tek pinjam lah piti tek dah 200,000 tek. Tu kana tu. Yo kamu buat sambat ketek nyambut Ramadan masa ndak naik lo orang siap kat seorang teh rumah Ramadan ke masuk kuah. Hutang-hutangi menyambut Ramadan dah boleh. Ramadan kau ndak beban dah, jangan dijadikan beban, jangan sakit lo kepala Ramadan masuk. Hanya waktu kayak itu. Kalau di kampung ada lawang. Tang 10 sebelah ke 2 liter tu. Tang nyambut Ramadan. Tiap rumah buat sambal rendang, buat gulai daging. Sehari nyalam puasa tu raun nilai rumah. Amo ka 40 rumah sehari, tiap rumah makan je nah. Ndak sikit gula buya dah lah. Ya tak itu, amo menurut orang gaya tu orang gaya sia kampung itu. Beliau mengerti pagi tu lewetong rumah baraka dinaik hari ko. 40 hanya bagi 40 paru dia makan sedikit pas 40 nya kanyang awak jalan tiba rumah pertama bapupu sekali. Rumah kedua mulai leno, rumah ketiga rabah selai.
Alah mubazir rasanya, makan saya nyambut Ramadan. Jadi kalau enggak boleh dipeson. Jangan membari awak. Menyenangkan sanang kira-kira Ramadan masuk. Enggak ada yang bikin tau. Sudah itu yang terakhir nan kalimo memang disuruh kece Abu Bakar Siddiq khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sa'ban. Kece Abu Bakar Siddiq kami menjelang Ramadan ko di akhir Sa'ban ko nyukum pun dek Nabi nyukutubahi kami. Ceramahi. Maka suitnya memang disuruh awak mengikuti pengajian ataupun mempelajari melalui buku, melalui media apa saja tentang amaliyah Ramadan. Dipelajari sadonya, syarat wajib puasa, rukun puasa, namambatan puasa, nama rusak pahala puasa, sunat-sunat puasa, dipelajari sadonya. Sehingga awak beramal batu-batu jo ilmunya. Ndak turi-turi anda puasa orang bersolawat. Jadi makanya Bapak dan Ibu 5 macam. Pak siapkan dalam rangka menyambut Ramadan. Kalau itu lewat siapkan tujuan Ramadan yang nyemakasihkan di Allah, insyaallah dapat. Semuanya la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dapat takwa. Karena dengan persiapan tu segala macam ibadah tu jalannya dengan baiknya, tulusnya, ikhlas sesuai ketentuan. Allah kamampuni dosa mana? Itunya janjian dek Nabi. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa bulan Ramadan penuh keimanan. Perhitungan kau sesuai je ketentuan yang berlaku, ketentuan puasa. Itu je malam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa mendirikan malam Ramadan, batarawih, bawitir, batadari, tahajud segala macam. Penuh keimanan, perhitungan. Diampuni dosa yang berlalu. Jadi tidak seluruh orang puasa, tidak seluruh orang mendirikan malam Ramadan tu lain berdasarkan keimanan. Bisa. Lain penuh perhitungan, lain sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Bisa. Itu. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Ramadan tahun kini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu masih terbatas-batas awak, kadang-kadang bersuruh-suruhan. Kini ndak ada suruh-suruhan lain tarawih. Di Makkah seorang lebar rapi-rapi sembahyang gini lebar rami-rami. Awak barami-rami lo kini lain untuk memenuhi musaji awak beribadah bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu, demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.